warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ber-IQ Learning. Sekarang kita akan membahas macam-macam sudut. Nah, kalau misalkan di materi kelas 7 biasanya kita akan mempelajari mana saja yang termasuk sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Yang pertama kita bahas adalah sudut sehadap. Sudut sehadap itu ketika posisinya sama. Sudut sehadap itu ketika posisinya sama. Misalnya di sini A1, dia posisinya sama dengan B1. Kemudian A3, dia posisinya sama dengan B3. Kemudian ada A2, posisinya sama dengan B2. Dan yang terakhir ada A4, posisinya sama dengan B4. Artinya dia ada di posisi yang sama. Maka itu disebut dengan sudut sehadap yang posisinya sama. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah sudut dalam berseberangan. Jika dalam berseberangan, posisinya ada di sebelah sini. Ini kita sebut dengan dalam. Yang ini disebut dengan luar. Yang ini juga luar. Artinya ketika dalam berseberangan kita fokus dulu ke bagian dalam sudutnya. Lalu jika menyeberang berarti posisinya bersilang. Ketika sudut dalamnya A4 berarti berseberangan lagi dengan B1. Ingat harus dalam. A4 itu tidak berseberangan dengan B2 karena itu dalam dan luar. Kalau dalam berseberangan berarti fokusnya harus di bagian dalam aja. Selanjutnya ada A2 berseberangan dengan B3. Ingat berseberangan itu harus menyeberang atau menyilang. Selanjutnya kita akan bahas sudut luar berseberangan. Fokus di bagian luar. Jadi ketika A3 dia akan menyeberang ke B2. Luar menyeberang ke bagian luar lainnya. Selanjutnya A1 dia akan menyeberang ke B4. Nah, itu disebut dengan sudut luar berseberangan. Selanjutnya, kita akan bahas sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Kembali lagi kita tandai, sebelah sini disebut dengan dalam, sebelah sini disebut dengan luar, yang bawahnya juga kita sebut dengan luar. Kita tandai. Sudut luar berseberangan kita sudah bahas, berarti sekarang sudut dalam sepihak. Dalam sepihak yaitu posisinya ketika A2 bertemu dengan B1. A2 bertemu dengan B1. Seperti ini. Selanjutnya A4 bertemu dengan B3. Artinya sudut dalam sepihak itu dia yang segaris. Jika berseberangan tadi dia yang menyeberang, yang melintas. Kalau misalkan yang sepihak artinya dia posisinya segaris. Kemudian di sini ada A3. Dia luar sepihaknya dengan B4. Kemudian A1 luar sepihaknya dengan B2. Sepihak itu dia harus segaris. Kuncinya sehadap itu posisinya sama, dalam berseberangan itu menyilang, luar berseberangan juga menyilang. Kemudian ada sudut dalam sepihak itu segaris di bagian dalam, sudut luar sepihak juga segaris di bagian dalam. Selanjutnya kita akan bahas dalam bentuk perhitungan. Jika diketahui A1-nya kita tuliskan 50 derajat. Nah, maka berapakah A3? Kalau kita lihat dia garisnya lurus. Jika lurus itu masuknya ke dalam sudut berpelurus yang nilainya harus 180 derajat. Artinya untuk mencari A3 kita tinggal mengurangi 180 derajat dikurangi 50 derajat. Hasilnya 130 derajat. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencari nilai A2? Artinya, jika dia menyeberang, nilainya sama. Jika A3 130, berarti A2 juga nilainya adalah 130 derajat. Nah,
Jika A1-nya 50 derajat, maka A4-nya 50 derajat. Jadi kita hanya menghitung satu saja. Artinya nilai A1 sama dengan A4. Kemudian nilai dari A3 sama dengan A2. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin menentukan B1? Nah, untuk B1 dia posisinya sehadap dengan A1. Artinya nilainya sama. Jika sehadap, maka besar sudutnya itu sama. Maka tinggal kita tulis saja 50 derajat. Kemudian B3 sehadap dengan A3 130 derajat. Kemudian ada A4 sehadap dengan B4, itu kita tulis 50 derajat lagi. Kemudian A2 sehadap dengan B2, kita tulis 130 derajat. Selanjutnya, bagaimana jika posisinya kita punya angka 100 derajat di A4? Ingat, yang harus kita kerjakan yang berpelurus dulu, berarti A4 lurus dengan A2. Artinya kita tinggal mengurangi 180 dikurangi 100. Nilainya adalah 80 derajat. Lalu kita seberang A2, dia berseberangan dengan A3, maka nilainya sama. Kita simpan 80 derajat. A4 berseberangan dengan A1, maka nilainya 100 derajat. Lalu kita tentukan nilai yang sehadap. A1 sehadap dengan B1, maka nilainya sama 100 derajat. Kemudian A3 sehadap dengan B3, kita tulis 80 derajat. A4 sehadap dengan B4, kita tulis 100 derajat. Lalu A2 sehadap dengan B2, kita tulis 80 derajat. Nah, selanjutnya kita akan bahas perhitungan besar sudutnya. Jika sudutnya berbentuk seperti ini, maka dia disebut sudut berpenyiku. Penyiku nilainya berapa? Penyiku nilainya 90 derajat. Kita coba kerjakan soal nomor 1. Diketahui nilai sudutnya ada 6x ditambah 4 derajat, kemudian 3x ditambah 5 derajat. Kunci yang pertama kita pindahkan dulu 6x ditambah 4, lalu pindahkan nilai kedua ditambah 3x ditambah dengan 5. Nilai sudut berpenyiku adalah 90 derajat. Setelah sama dengan, kita tulis 90 derajat. 6x kita ketemukan dengan nilai yang sama, yaitu 3x. 6 ditambah 3 artinya 9x. Selanjutnya 4 bertemu dengan 5, itu hasilnya 9, sama dengan 90 derajat. Lalu yang kita pindahkan pertama adalah nilai yang tidak memiliki huruf di belakangnya. Kita punya dua nilai, ada 9x, ada 9. Yang tidak memiliki nilai x adalah angka 9, maka 9 yang harus pindah. 9x kita tulis dulu, kita tulis sama dengan di depan 9, 90 derajat kita tulis dulu. Di depan 9 ada lambang tambah, jika pindah ruas dia jadi dikurangi. Kita tulis 9x, 90 dikurangi 9 hasilnya 81. Nah, lalu kita akan memindahkan nilai 9 karena kita akan mencari nilai x. Nilai x sama dengan di depan 9 ataupun di belakang 9 itu tidak ada lambang. Jika tidak ada lambang artinya 9 dikali x. Ketika pindah, temannya perkalian, lawannya adalah pembagian. 81 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 9. Nah, sampai sini kita tahu nilai x-nya adalah 9. Tapi pertanyaannya, berapakah besar sudut SQR? Berarti kita harus hitung dulu 3x ditambahkan dengan 5. Nilai x yang sudah kita cari berapa tadi? Nilai x-nya adalah 9, kita masukkan ditambahkan dengan 5. 3 dikali hasilnya 27. 27 itu lalu kita tambahkan dengan 5. 7 ditambah 5 hasilnya 2. Kita naikkan 1 tambah 2 3. Maka hasilnya 32 derajat. Yang B. Selanjutnya kita akan menghitung besar sudut.
Nah, jika seperti ini gambarnya, maka jenis sudutnya adalah berpelurus. Artinya setelah sama dengan nilainya 180 derajat. Seperti biasa kita pindahkan dulu ini. 3x derajat ditambah dalam kurung 2x dikurangi 5 derajat sama dengan nilainya 180 derajat. Pertama kita jumlahkan dulu yang nilainya sama, 3x temannya dengan 2x. Ingat, jika belakangnya x harus ditambahkan dengan angka yang memiliki x juga. 3 ditambah 2 hasilnya 5x, kita tulis dikurangi 5 sama dengan 180 derajat. Yang harus pindah duluan bukan angka yang berdampingan dengan huruf, tapi angka yang hanya sendirian. Berarti yang 5 sebelah sini kita harus pindahkan. 5x kita tulis lagi sama dengan 180 derajat. Di depan 5 ada tanda kurang, berarti ketika pindah dia menjadi tanda tambah. Lalu kita tulis lagi 5x sama dengan 180 ditambah 5 yaitu 185. Nilai x, ingat di sini 5 kali x ketika pindah ruas artinya dia menjadi dibagi 185 kita bagi dengan 5. 5 dikali 3 hasilnya 15, kita turunkan 35. 35 bagi 5 7, artinya nilai x nya 37 derajat. Tapi pertanyaannya adalah besar sudut COB. Artinya yang ada di dalam sudut COB yaitu 3x. 3x, x nya tadi berapa nilainya, yaitu 37. Artinya 3 kita kali dengan 37. 37 kita kali 3, 7 kali 3 21, naik 2, 3 kali 3 9 ditambah 1 11. Maka hasilnya 111 derajat. Jawabannya adalah D. Selanjutnya sama seperti tadi, karena dia lurus maka nilainya 180 derajat. Seperti biasa kita pindahkan dulu nilainya. 3x ditambah dengan 15, kita tambahkan dengan 2x tambah 10, hasilnya sama dengan 180 karena kita lihat bentuknya dia lurus. Ingat, jika x kita ketemukan dengan nilai x lagi. 3x ditambah 2x hasilnya 5x ditambah 15 ditambah dengan 10 hasilnya adalah 25 sama dengan 180. Lalu kita pindahkan nilai yang tidak memiliki huruf. Artinya karena depannya tambah ketika pindah ruas berarti jadi kurangi. Nah, 180 kita kurang dulu dengan 25. Hasilnya adalah 155. Selanjutnya kita tentukan nilai x. Seperti biasa, yang tadinya perkalian kita rubah menjadi pembagian karena pindah ruas. Lalu kita hitung 155 akan kita bagi dengan 5. 155 kita bagikan dengan 5, berarti 3 kali 5 15. Ini sisa 5 1. Oke, berarti hasilnya 31 nilai x. Cuman yang diminta adalah sudut KLN. Berarti yang sebelah sini, yang sebelah dalam. Kita hitung 3x ditambah 15. KLN berarti 3x kita tambahkan dengan 15. X nya berapa tadi? X nya 31. Kita masukkan. Kita buat ulang. Untuk pertanyaannya yaitu KLN. Tadi nilai x-nya yang sudah kita hitung adalah 31 derajat. Sudut KLN besar nilainya 3x ditambah dengan 15. Nah, kita masukkan angkanya 3. X-nya berapa tadi? 31 ditambah 15. Tanda titik ini artinya dikali. 1 kali 3, 3 kali 3, 9. 93 kita tambahkan dengan 15. Artinya 3 ditambah 5 itu 8, 9 ditambah 1, 10. Pertanyaannya adalah besar pelurus dari KLN. Nah, untuk menghitung besar pelurus KLN artinya bukan sudut KLN yang ditanyakannya, tapi
yang ditanyakan adalah sisi sebelahnya. Artinya kita harus mengurangi nilai 180 derajat dikurangi 108 derajat yang nilainya 72 derajat. Jawabannya adalah B.